Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Gazi. Saya akan presentasikan tugas biologi, yaitu melakukan pembahasan pada 10 soal dan materi pada sistem pencernaan manusia. Untuk soal yang pertama, itu enzim yang mengubah amilum menjadi maltosa adalah, jawaban yang tepat adalah C, enzim amilase. Yang dimana enzim amilase terdapat di dua tempat, yaitu kelenjar udara dan pankreas. Tugasnya adalah memecah amilum pati menjadi molekul gula yang lebih kecil seperti maltosa dan dextrin. Proses ini dimulai sejak makanan berada di mulut. Enzim ini sangat penting karena karbohidrat kompleks dapat diserap tubuh secara langsung. Untuk soal selanjutnya, zat makanan yang menjadi sumber energi utama adalah, jawabannya itu karbohidrat. Karena karbohidrat merupakan sumber energi primer karena paling mudah dipecah menjadi glukosa melalui proses pencernaan. Glukosa kemudian digunakan dalam respirasi sel untuk menghasilkan ATP. Berbeda dengan protein dan lemak, karbohidrat tidak memerlukan proses pencernaan yang kompleks. Protein lebih digunakan sebagai pembangun jaringan, sementara lemak adalah cadangan energi. Untuk soal selanjutnya, gerakan meremas-remas pada esofagus untuk mendorong makanan disebut. Nah, jawabannya adalah C, peristaltik, yang dimana gerakan peristaltik adalah gerakan kontraksi dan relaksasi otot polos yang terjadi beruntun sepanjang saluran pencernaan. Pada esofagus, gerakan ini memastikan makanan bisa bergerak ke arah lambung tanpa kembali ke mulut, bahkan saat seorang mengambil makan sambil berdiri atau berbaring. Soal selanjutnya, itu pepsin di lambung berfungsi untuk mencerna. Apa fungsi pepsin di lambung? Yaitu adalah mencerna protein. Karena pepsin adalah enzim protease aktif yang bekerja pada lingkungan sangat asam, yaitu pH-nya itu 1-2. Enzim ini berasal dari pepsinogen yang diaktifkan oleh HCl. Pepsin memecah protein besar menjadi pepton dan polipeptida. Proses ini sangat penting karena protein memiliki struktur kompleks sehingga tidak langsung diserap oleh usus. Oke. Soal selanjutnya, itu serapan nutrisi terutama terjadi pada organ. Untuk serapan nutrisi terjadi pada organ yaitu usus halus. Karena usus halus adalah tempat utama penyerapan zat-zat makanan. Struktur fili dan mikrofili pada dinding usus halus memperluas permukaan penyerapan hingga lipatan-lipatan mikroskopis yang sangat banyak, membuat proses absorpsi berlangsung sangat efisien. Selanjutnya, itu pada soal 6. Empedu membantu proses pencernaan dengan cara, jawaban yang tepat yaitu mengemulsikan lemak, yang dimana empedu tidak mengandung enzim tetapi mengandung garam empedu yang berfungsi mengemulsikan lemak, yaitu memecah lemak besar menjadi butiran kecil sehingga luas permukaannya meningkat. Dengan demikian, enzim lipase dari pankreas dapat bekerja lebih efektif. Selanjutnya, soal ketujuh, enzim mengubah laktosa menjadi glukosa dan galaktosa adalah, jawaban yang tepat adalah laktase. Dikarenakan enzim laktase merupakan enzim disakaridase yang terdapat pada dinding usus halus. Enzim ini khusus memecah laktosa, yaitu gula yang terdapat dalam susu. Jika seorang kekurangan laktase atau laktose intolerance, laktosa tidak dicerna dan menyebabkan gas, kembung atau diare. Oke, soal selanjutnya, itu bagian usus halus yang paling banyak melakukan penyerapan adalah, jawabannya adalah jejunum. Yang mana jejunum memiliki permukaan interior yang sangat luas karena dipenuhi fili dan mikrofili. Struktur ini menjadikannya tepat untuk penyerapan glukosa, asam amino, vitamin, mineral, dan sebagian besar nutrisi lainnya. Nah, untuk soal selanjutnya, penyakit yang ditandai dengan peradangan usus buntu. Selanjutnya kita akan masuk pada soal penyakit pada sistem pencernaan. Jawaban yang tepatlah appendicitis. Appendicitis adalah penyakit yang terjadi ketika appendix meradang akibat penyumbatan oleh feses keras, infeksi bakteri, atau pembengkakan jaringan limfoid. Gejala khasnya adalah nyeri di perut kanan bawah yang semakin tajam disertai mual, muntah, dan demam. Jika tidak ditangani, appendix dapat pecah sehingga menyebabkan peritonitis, yaitu infeksi rongga perut yang berbahaya. Oke, soal selanjutnya dan soal yang terakhir adalah bakteri Escherichia coli di usus besar berperan dalam, jawaban yang tepat itu pembentukan vitamin K, yang dimana bakteri E. coli adalah bakteri komensal yang hidup di kolon dan membantu tubuh manusia dalam beberapa hal. Salah satunya menghasilkan vitamin K dan biotin. Vitamin K penting untuk proses koagulasi atau pembekuan darah. Bakteri E. coli tidak memecah protein atau karbohidrat secara signifikan, melainkan pencernaan manusia juga tidak berhubungan dengan produksi asam lambung. Ya, mungkin sekian presentasi dari saya.
Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.